Syafii Antonio bukti Rasulullah adalah pebisnis sukses. Militer. Ada jenderal militer nggak bisa dagang. Ada yang bisa dagang nggak bisa dakwah. Ada bisa dakwah nggak bisa bisnis. Ini paket lengkap ya. Ini paket lengkap. Ustaz, saya mau nanya, Nabi Muhammad waktu dia menjadi nabi, Ya. itu abis itu dia masih berdagang nggak ya? Masih sebagai shareholder. Businessman. Businessman. Sebagai Business owner, business owner. Oh gitu nah, ya? inilah yang Ada bukti-buktinya? ada hadis-hadisnya. Ada di sana. Karena beliau kan sudah punya usaha. Ya. Dahulu beliau pelaku. Nikah dengan Khadijah. janda kaya. Ya. Langsung naik jadi co-investor. Iya dong. Ya. Jadi kerjaan teknis serahkan ke asistennya. Oke. Nah, ketika jadi nabi, seperti contoh kasusnya gini. Yang paling mudah dipikirin orang ya. Kita sebut nama aja ya nggak apa-apa ya. Ya. Sandiaga Uno. Ketika jadi menteri, apakah dia berhenti bisnis? Enggak dong. Dia kan udah jadi shareholder. Selain orang lain. Selain orang lain. Ya. Jalan terus usahanya tuh. Ya. Tapi dia tetap jadi menteri gitu kan. Ya. Gitu kan? Setelah selesai jadi menteri ngebut banget dia. Dia catch up. Oke. Jadi ketika jadi nabi kan masih punya saham, masih punya usaha. Iya, Tapi yang ngerjakannya dahulu. Nah, bedanya ketika sudah jadi nabi, beliau zakatnya lebih banyak, beliau infaknya lebih banyak. Dalam persentase atau dalam kalau makin kaya makin banyak. Jadi Rasul itu adalah namanya the mentality of people first. Jadi beliau itu dalam satu hadis katakan Rasulullah SAW yatasaddaq karrih al-mursalah. Rasul itu berinfak, membantu orang itu seperti angin yang berhembus. Ada orang yang miskin dikasih, orang yang tunanetra dikasih, ada janda miskin dikasih, orang tua rentak dikasih, ada yang susah keluarga dikasih, semua dikasih. Sampai-sampai Aisyah berkata, ya Rasulullah, tidak ada lagi yang tersisa di rumah kecuali makanan hari ini. Sampai segitunya. Karena Rasulullah SAW itu memberi, walaupun beliau sangat kaya gitu loh. Nah makanya ada kesalahpahaman ini adalah ketika memotret Rasul di akhir masa hidupnya. Ya. Nah, ketika akhir masa hidupnya, mohon maaf seperti Helmi Yahya yang punya duit udah banyak ratusan miliar, sodako sehari 1 miliar, deng. Akan ada satu hari Helmi Yahya duitnya terbatas. Sekaya-kaya kita kan kalau kita sodako sehari 1 miliar akan habis juga tuh. Ya, itulah Muhammad SAW, Rasulullah SAW itu yang beliau miliki itu disedekahin untuk umat terus banyak. Gitu. Nah, dalam beberapa hadis itu Rasul pernah menyedekahkan kambing 1 bukit. 1 bukit? 1 bukit. Diberikan ke satu kaum dalam rangka untuk dakwah, dalam rangka untuk perbaikan ekonomi mereka supaya mereka bisa jadi peternak. Oke. Disedekahin tuh 1 bukit. Nah, kita kan nggak mampu. Nah itulah jadi beliau itu kaya, beliau itu banyak bersedekah. Makanya ketika dipotret Rasulullah SAW ini miskin, kemudian lapar, kemudian naruh 3 batu di perutnya itu kan, gitu kan? Itu cerita tuh. Cerita itu segitunya gitu. Oke, segitunya. Nah itu salah motret itu. Jadi ketika itu akibat terlalu banyak memberi. Itu. Jadi kalau seorang Elon Musk sekalipun kalau dia zakatnya sehari 1 triliun, akan ada satu hari dia tidak ada punya duit lagi. 1 triliun, ngeliat jalan rusak 1 triliun, ke Bandung 1 triliun, ke Semarang 1 triliun, ke Pati yang lagi berantem tuh 1 triliun. Semua dikasih di seluruh Indonesia 1 triliun. Nah, satu saat dia akan tidak punya duit itu si Elon Musk. Oke, Ustaz. Jadi ya saya dulu kan dari kampung juga begitu tuh. Iya. Rata-rata kan disuruh sekolah agama nih. Iya. Ya kan? Seolah-olah nggak perlu. Ujung-ujungnya kan mau masuk surga juga gitu. Jadi sekolah agama lebih penting daripada ilmu-ilmu yang umum gitu ya. Itu banyak anggapan kayak gitu, Ustaz. Nah, sesungguhnya agama dalam Islam itu adalah way of life. Agama dalam Islam itu bukan ritual. Bukan ritual. Bukan saja ritual. Bukan ritual saja. Ya. Nah, kenapa? Saya suka punya teori 25 berbanding 900. Ini teori penting banget nih. 25 berbanding 900. Apa? Salat Bang Helmi tadi kalau salat asar berapa menit? 5 menit ya? 5 menit lah. 5 menit, oke. 5 menit lah rata-rata ya. 5 kali 5 berapa? 25. Itulah Islam kita sehari.
Apa maksudnya? Maksudnya apa? Ramadan masih jauh. Puasa masih jauh kan? Iya, Ramadan. iya, iya. Haji setahun sekali. Haji ya seumur hidup sekali. Zakat sekali setahun kan? Iya, iya. Oke, jadi Ramadan masih jauh. Zakat sekali setahun, haji sekali seumur hidup. Hmm. Jadi yang selalu kita lakukan Cuma itu hanya 20 menit Sehari. sehari. Oke. Nah, kalau orang Bekasi kerjanya di Jakarta di Sudirman Tamrin ini itu jam berapa di rumah? Jam 5 kan? Jam 5 kan? Hmm. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Maghrib sampai rumah belum? Belum kan? Belum. 19, 20. Jadi dia pulang ke rumah tuh jam 8, jam 20. Pergi jam 5, pulang jam 8. 15 jam. What for? Cari duit kan? Cari. Oke. Jadi umat itu ibadahnya cuma 25 menit Sehari. sehari. Cari duit 15 jam. 15 kali 60, 900. Nah, bayangkan. Ibadahnya cuma 25 menit, cari duitnya 900 menit. Berapa persen tuh? Oke. Ya. Jadi sesungguhnya yang harus kita syariahkan, harus kita bener ini yang 900-nya gitu loh. Di samping sholatnya kudu bener pasti. Ya. Zakatnya kudu Oh, bener. siapa di 900 harus ada nilai ibadahnya juga. Ya, jadi ketika kita masuk di 900 menit, ini kudu hati-hati. Ya. Supaya jangan hanya the sake of money, tapi ada kontribusi kepada masyarakat, kepada negara, Nolong orang ya. nolong orang. Ya. Nah, inilah kenapa saya memilih jurusan ekonomi syariah. Jadi bagaimana kita itu memberikan nilai yang positif terhadap yang 900. Oke. Itulah pembangunan ekonomi bangsa. Inilah yang disebut dengan fardu kifayah. Inilah yang disebut dengan kewajiban kolektif. Nah, jadi ketika saya masuk ke pasar, jadi ibadah. Karena apa? Niatnya. Pertama mencari rezeki yang halal Oke. untuk anak dan istri serta Itu udah keluarga. niatnya udah masuk. Udah niatnya itu dihitung kan. tuh ya. Jadi ketika saya naik bus, saya naik Ya. kereta. Ngapain kamu naik kereta? Mau bekerja. Kenapa bekerja? Mencari rezeki yang halal buat anak istri. Kan jadi ibadah. Ya. Oh, yang dikerjanya juga, Masya Allah, ini adalah yang berkaitan sama akuntan, memeriksa laporan keuangan biar benar. Biar benar. Jadi ada korupsi ketahuan, ada penyelewengan ketahuan, bisa menghemat anggaran APBN. Kan jadi ibadah juga kan? Kenapa kamu mempelajari tentang kehutanan? Ya, karena bumi ini adalah reserve air Ya. yang tanpanya kita nggak bisa minum. Ya. Jadi disiplin saya tentang kehutanan itu ada tujuan besarnya, yaitu untuk menjaga bumi. Dapat saya. Jadi apapun pelajaran umum yang kita ini ada manfaatnya, itu sebenarnya Nah, makanya bagian dari ibadah juga ya, Ustaz? Nah, ibadah itu ada definisinya yang sangat besar. Ibadah itu adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhullah wa yardah. Ibadah itu adalah general terms, pintu gerbang. Semua yang kita lakukan selama itu dicintai dan diridhai Allah, itu jadi ibadah. Ibadah. Luas banget ya. Jadi Anda ke pasar, Anda jadi petani, Anda jadi arsitek, Anda jadi dokter, ahli kehutanan, ahli biologis, jadi bupati, jadi podcaster, jadi ke opinion leaders. Ya. Semuanya bisa jadi ibadah. Tergantung niat. Tergantung niat dan tergantung apa tujuan. Kalau tujuannya adalah mencari ridho Allah dan ingin mencari kehalalan, itu jadi ibadah. Nah, ini. Jadi dengan demikian, jadi muslim itu bisa produktif dan dia bisa bergerak di mana saja. Kan kalau tidak ada arsitek, masjidnya nggak jadi. Nggak jadi dong. Tidak ada ahli tata suara, sound systemnya nggak bisa kedengeran. Azan nggak kedengeran. Dengerin ya. Ini ada macam-macam ya. Iya, oke. Jadi kalau nggak ada yang membuat keramik, kan nggak bisa sholat. Kalau tidak ada ahli permadani, kan nggak bisa ada permadani. Kalau Sholatnya di tanah. Kalau di tanah. Kalau tidak ada yang membuat kaca, kan nggak beres. Tidak ada pencahayaan. Nah gitu. Nah jadi sesungguhnya saya kenapa selalu mengatakan, oleh karena itu ketika seorang masuk ke dalam industri gelas, industri kaca, jadi fardu kifayah jadinya tuh. Ketika seorang masuk ke dalam industri sound system, jadi fardu kifayah juga. Mungkin tergantung yang gunain juga, Tat. Oh iya. Misalnya bikin sound system, pala nih. Ini ada kalau dipakai jadi sound horek, ya gedebrak, ganggu orang gimana dong? Oke, jadi makanya
Allah Subhanahu wa taala memberikan kita itu semua yang ada di dunia ini. Termasuk kita diberikan infrastruktur, diberikan dasar. Tapi kita dikasih pedoman, dikasih arahan, mau dipakai apa. Nah, katakanlah ini yang sebelah sini minuman khamar. Ini minuman air putih. Oke, ya. Nah, kita tutup deh supaya jelas. Ini khamar, ini minuman air putih. Saya ini dikasih tangan sama Tuhan. Minum khamar pun pakai tangan kekasih Tuhan juga nih. Iya. Saya melihat juga khamar ini, minuman khas ini dengan mata dari Tuhan juga, dari Allah juga. Oke. Nah, karena saya dikasih Al-Quran, dikasih pedoman, dikasih petunjuk, saya harus mempergunakan otak saya. Mau minuman keras, mau pakai sound system di masjid atau sound horek. Nah, akhirnya saya pilih air putih kan. Nah, karena saya boleh memilih, disinilah ada tanggung jawab. Yang tanggung jawab siapa? Saya. Yang memilih. Yang memilih. Bukan dong. yang membuat kan? Bukan yang membuat. Yang membuat udah selesai lah ya. Tuhan itu begitu sayang kepada kita. Kamu mau jadi apa? Saya kasih ini infrastrukturnya. Oke. Mau jadi orang benar bisa, mau jadi orang jahat juga bisa. Tangan ini mau baca Quran bisa, menyolek gadis orang lain juga bisa. Tangannya dari Tuhan juga. Oke. Cuman Tuhan kasih ke kita. Nah, yang ngasih, yang ciptakan udah nggak salah ya, udah selesai. Udah selesai tugasnya. Oke, kalau gitu tuh. Nah, udah selesai. Jadi Tuhan seolah-olah itu, barang lo dipakai untuk yang benar, yang buat itu jadi dosa gitu enggak ya Ustaz? Kan ada proses pemilihan. Dan tidak di situ aja ya. Tuhan udah ngasih guidance dan Tuhan ngasih ancaman juga. Kalau nggak beres gue sikat ke neraka ya. Kita kasih gue denger. Kalau nggak beres saya siksa di neraka. Kan ada sisa neraka. Tapi kan nggak mau denger kita itu, nggak terlalu yakin tentang ada azab di neraka. Kamu ini nggak boleh korupsi ya. Mejanya dari negara, balpennya, infrastruktur kantornya di negara. Cuma lu pakai korupsi. Salah di lu dong. Salah di lu dong. Bukan salah yang buat. Bukan salah yang ngasih kantor. Bukan salah yang ngasih project gitu. Bukan salah ngasih kekuasaan juga dong. Bukan dong. salah yang dikasih, ini kan kekuasaan itu seperti infrastruktur kan. Oke. Infrastruktur. Nah boleh gitu jadi. Wah udah 45 menit. Ini kayaknya harus ada jilid 2, jilid 3. Siap. Saya cuman pengen tanya ya, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dirubah dari umat Islam ya? Bukan apa-apa, karena kita ini kan umat Islam kita kan majority. Kalau umat Islamnya menjadi kaya kan Indonesia kan kaya banget kan? Pajaknya besar. Pajaknya besar dan sebagainya. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus diubah dari umat Islam supaya menjadi lebih kaya? Nah, kita bergerak sesuai dengan kompetensi dan kemampuan kita masing-masing. Ada yang menyelesaikan di sisi filosofis seperti kita ini nih. Abang mungkin bisa tiga-tiganya nih sekarang. Jadi kita rapihin bagaimana pemahamannya. Jadi kita kasih pencerahan, kita kasih nasihat. Kita rubah mindsetnya. Betul. Ada growth mindsetnya. Jadi menjadi seorang muslim itu harus produktif. Jadi seorang muslim itu harus memanfaatkan waktu dengan baik. Harus memberikan kontribusi terbesar. Kalau bisa membuka lapangan pekerjaan. Kalau bisa mengurangi pengangguran. Yang kedua, seorang muslim itu harus menjadi seorang yang skillful. Kata Nabi, mau nggak mau ya. Kata Nabi, innallaha yuhibbu al-abda al-muhtarif. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jiz. Hendaklah engkau bersungguh-sungguh, kata Rasul nih, by word dalam hadis sahih Imam Bukhari, ihris ala ma yanfa'uk. Engkau bersungguh-sungguh untuk sesuatu yang bermanfaat bagi kamu. Sekarang zamannya AI, belajar AI. Sekarang zamannya digital, belajar digital. Sekarang zamannya online, belajar online. Oke. Ala ma yanfa'uk. Wasta'in billah, memohonlah kepada Tuhan. Karena Tuhan itu artinya jika Anda mau interview, pelajari siapa itu yang akan menginterview Anda. Backgroundnya, latar belakang pendidikannya, apa kesenangannya. Saya pernah melakukan ini. Ketika saya akan datang melamar sang istri, saya pelajari siapa calon mertua saya ini. Apa hobinya. Profiling. Ternyata hobinya main bola. Saya masuk di main bola dulu. Saya hafalin main bola. Ternyata nyambung setengah jam ngomong itu. Ngelamar itu cuma 5 menit selesai. Ini ilmu nih. Ilmu gitu kan? gua juga. Itu kan seperti itu. Jadi kita harus masuk ke human interest dulu gitu kan. Nah setelah itu baru selesai. Nah jangan lupa wasta'in billah, kita minta tolong ya Tuhan, ya Allah,
besok saya akan interview. Bukakan hati sang direktur ini. Nah, biar Allah membukakan hati dia. Jarang loh kita itu kalau datang ke satu tuh kita tuh khusus mendoakan dengan khusus nama dia. Gitu. Ya. Saya mau podcast sama Bang Hilmi, bukakan hati jangan nanya susah-susah. Nanyanya gampang-gampang aja. Saya udah berdoa tuh dari tadi. Enak aja. Oke, itu. Oke. Nah, terus wala ta'jiz, jangan merasa lemah. Jadi jangan merasa lemah. Masih ada hari esok, Indonesia tidak gelap, Indonesia Harus optimis ya? optimis, confident ya. Ya, itu. ya, Itu ya, kata ya. Tuhan melalui lisan Nabi, wala ta'jiz, jangan kau merasa lemah. Sekarang mungkin susah, tapi masih ada hari esok. Memang ada satu quotes dari Siapa? Winston Churchill ya. Aha. Oke, the success is never final and the failure is never fatal. Kesuksesan itu tidak pernah final. Ya. Engkau pasti jatuh satu saat. Ya. Tapi jika engkau jatuh pun, ini bukan akhir dari segalanya. Besok masih ada matahari. Ya. Orang yang jatuh pasti akan naik lagi. Oke. Orang yang sukses pun tidak akan selamanya, pasti akan turun. Roda pedati lah. Quote yang bagus ya. Watilkal ayamun udah biluha. Nah seperti itu. Jadi kalau kita di sisi yang filosofis kita beresin itu. Kalau kita bisa ngasih Skill, training, ya. skill, saya mungkin ngasih tentang entrepreneurship, ngasih motivation, ngasih tentang manajemen, ngasih tentang akuntansi juga. Abang juga akuntansi, bahkan audit abang itu. Saya tahu tentang banking, saya tahu tentang finance, saya tahu tentang macroeconomics. Kita ajarin mereka ngambil sertifikasi. Itu very important. Ya. Mungkin bagi adik-adik yang dengerin podcast Gen Z, adik-adik harus ngambil sertifikat. Oke. Sertifikat dalam IT, sertifikat dalam database. Dalam apa aja? Dalam apa aja. Sekarang di Google banyak yang free kan. Ya. Belajar dulu, nanti ikut tesnya paling bayar. Sertifikat bahasa Inggris, baik itu TOEFL maupun IELTS gitu kan. Nah itu akan menjadikan kita kompeten di bidang itu. Sehingga kita ngelamar, saya punya sertifikat Udah ini. lengkap. Ini kompetensi saya. Walaupun mungkin ya hanya S1 gitu kan, atau hanya SMA, tetapi kita punya kompetensi. Ya. Saya sekarang lebih melihat sertifikat yang dimiliki seorang daripada tingkat S1 atau S2-nya. Kalau saat S1 tapi sertifikat kompetensinya banyak, lebih saya pilih daripada S2 karena dia punya sertifikasi, punya keahlian, punya skill. Nah, yang ketiga, kalau kita ada posisi, kalau kita kenal dengan menteri, kenal dengan anggota DPR, kenal dengan wali kota, dia membuat kebijakan, kita bantu. Oke. Nah, disinilah dulu saya banyak membantu beberapa gubernur, bahkan mungkin ada beberapa program dengan beberapa menteri. Menteri masih banyak yang bagus, gubernur masih banyak yang bagus, wali kota juga masih banyak yang bagus. Nah, ketika mereka punya program good for the people, good for the society, kita bantu. Ya. Nah, disitulah kalau kita ada kesempatan, kita ada opportunity, kita membantu program-program yang bagus ini. Seperti itu. Siap. Hampir 50 menit. Jarang saya sepanjang ini. Kayaknya minta izin nanti ada Siap. episode selanjutnya.